Oke, selamat pagi. Selamat bergabung para sahabat-sahabat tani ya. Baik, telah kita lihat bersama-sama ya bibit kelapa sawit. Di video-video sebelumnya kita memberikan video pendek ya. Bagi para sahabat-sahabat tani, terkhususnya tani kelapa sawit, silakan merapat ya. Silakan di subscribe terlebih dahulu ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan awal mula tahapan untuk kita menanam kelapa sawit ya. Oke, pada tahapan pertama kita harusnya memiliki sepetak tanah ya, lalu kita perencanaan menebang. Mungkin para sahabat-sahabat tani tanahnya masih memiliki hutan yang cukup lebat atau sudah direnovasi, seperti menumbangkan pohon-pohon kelapa, pohon-pohon lain ya. Oke, terima kasih bagi para sahabat-sahabat yang masih setia di channel kita ya. Di channelnya edukasi, sama-sama berbagi ilmu tentang penanaman pohon kelapa sawit ya. Yang pertama kita siapkan lahan ya. Lahannya bisa 1 hektar, bisa beberapa hektar, tergantung kemampuan para teman-teman ya. Dalam 1 hektar para sahabat-sahabat bisa menanam dengan pokok batang kelapa sawit sekitaran 136 pokok ya. 136 pokok itu memiliki jarak diameter ya, dari pohon kelapa sawit per pohon kelapa sawit bisa 8x9, bisa 9x9, atau bisa juga para sahabat-sahabat biar agak lebih jauh 10x10 juga bisa. Soalnya pohon kelapa sawit itu memerlukan sekali sinar matahari langsung ya, karena pohon kelapa sawit kita tahu sendiri memiliki zat klorofil daun ya. Kalau kita lihat di beberapa ilmu pengetahuan alam ya, di biologi ya. Jadi jaraknya itu harus diatur sekali ya, Oh, ini kebetulan ada beberapa pohon karet ya. Jadi bagi para teman-teman yang mau memulai menanam kelapa sawit, saya sarankan harus dalam satu lokasi itu. Misalnya untuk sawit, hanya sawit-sawit itu aja ya, jangan dicampur aduk. Nah, kalau yang kebun saya ini dulunya kebun karet ya, jadi saya tebang, saya musnahkan, saya jadikan kebun kelapa sawit, dan ini kita lagi melakukan pembibitan untuk penanaman. Baik, untuk para teman-teman yang mau menanam kelapa sawit, dipastikan dulu bibitnya memiliki varietas atau indukan yang unggul ya. Salah satu contoh bibit yang unggul, kita bisa lihat ya, pokok batangnya cukup besar ya, bakal batangnya cukup besar dan daunnya hijau. Dan yang sangat penting sekali, kita, kalau pengalaman saya ya, sahabat-sahabat bisa melihat di ujung daunnya ini ya, sahabat-sahabat bisa menemukan ekor
yang karena ada istilah kelapa sawit jantan dan kelapa sawit betina ya. Nah, kita ini mau kelapa sawit yang betina ya, yang bisa menghasilkan buah yang banyak dan besar-besar ya. Bagi para teman-teman, bagi para sahabat-sahabat yang ingin berinvestasi, saya sarankan untuk era sekarang ya, tak usah malu-malu, tak usah ragu-ragu, silakan kita berkebun ya. Berkebun itu boleh bebas, mau memilih kebun karet atau kebun jagung kek atau padi kek. Tapi terkhususnya pada edisi ini saya sangat menyarankan bagi para teman-teman, bagi para sahabat-sahabat yang mau bertanam kelapa sawit. Karena kita tahu sendiri ya, daerah tanah di kita ya, rata-rata di Indonesia memiliki suhu iklim tropis ya. Jadi per 6 bulan kemarau, per 6 bulan penghujan ya. Jadi sangat cocok sekali, sangat pas sekali bagi para teman-teman yang mau menanam kelapa sawit. Dan saya akan menghitung-hitung ya, untuk investasi kelapa sawit sahabat-sahabat bisa pertama bermodalkan lahan ya, contoh 1 hektar ya. Sahabat investasikan duit ya palinglah 20 juta ya untuk 1 hektar. Terus sobat langsung carikan bibit yang siap tanam, yang seperti saya video sekarang ini ya. Nah, ini sekarang sudah siap tanam ya. Nah, investasinya akan beruntung menghasilkan profit berkali-kali lipat ya. Dari sobat menanam dari umur yang sekarang ini sekitar 8 bulan sawitnya, hingga umur 3 tahun sudah bisa menghasilkan ya, sudah menghasilkan buah tandan TBS yang luar biasa, dan hasilnya untuk ke depan semakin berkali-kali lipat. Nah, ini contohnya yang sudah masak ya, kelapa sawit saya ini umurnya sekitar 3 tahunan, sudah memerah ya, sudah merah dan sudah siap akan kita panen ya. Di Indonesia sangat cocok sekali ya. Lalu setelah mulai menghasilkan dari 3 tahun akan terus berlanjut sampai 25 tahun ke depan ya. Sobat-sobat tidak perlu karena untuk mengurus kelapa sawit, kalau menurut pengalaman saya tidaklah repot-repot banget ya. Sahabat-sahabat bisa lihat buah kelapa sawit saya, alhamdulillah sudah menghasilkan profit. Nah, ini kelapa sawit saya sudah berumur 3 tahun setengah ya. 3 tahun setengah. Saya pastikan, saya sarankan tidaklah rugi bagi para sahabat-sahabat yang mau menanam kelapa sawit. Karena kita tahu sendiri ya, produk turunan dari kelapa sawit berbagai macam untuk era sekarang. Kita tahu sendiri ya, untuk minyak goreng dari CPO yang agak kemerah-merahan ini ya kan. Terus untuk sampo, untuk mentega, untuk kosmetik, biosolar, bioaftur. Saya sarankan sahabat-sahabat ke depan agar tetap mempergunakan uang para sahabat-sahabat untuk investasi yang cocok sekali ya. Oke sahabat-sahabat, ini saya tampilkan kelapa sawit saya yang sudah berbuah ya, dan ini sudah memasuki umur 6 tahun ya, umur 6 tahun.
sobat-sobat bisa lihat buahnya rapat ya, buahnya rapat. Ini no tipu-tipu, no modus-modus. Oke, bagi para sahabat-sahabat yang sudah bergabung, silakan ya, silakan dibantu. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang masih hadir, yang masih setia ya. Silakan dibantu di subscribe dan di like komen ya, agar kita selalu berbagi ilmu dan pengalaman, wawasan tentang kelapa sawit ya. Baik, terima kasih bagi para teman-teman yang masih setia, yang masih melihat, yang masih ingin mengetahui tentang kelapa sawit ya. Bagi para teman-teman, bagi para sahabat-sahabat pecinta tani ya, pecinta tani terkhususnya kelapa sawit, silakan berbagi ilmu, silakan berbagi solusi ya. Masukkan di kolom komentar kita ya. Di kolom komentar kita sama-sama berbagi ilmu ya. Bagi para sahabat-sahabat yang baru memasuki room kita, silakan ya, silakan disupport, silakan dibantu ya, dibantu channel kita ini, karena berbagi ilmu itu sangatlah penting, sangatlah indah ya. Dan ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang bertani, terkhususnya di kelapa sawit ya. Baiklah, terima kasih bagi para teman-teman yang sudah mengikuti kita ya, Baik, terima kasih bagi para sahabat-sahabat yang sudah hadir ya. Kita akan lanjutkan video kita di pagi besok ya, di jam yang sama ya. Dan kita akan membahas untuk kelapa sawit kita ke depannya ya. Ini sobat bisa lihat sudah menghasilkan cuan ya. Ini sudah mendapatkan uang ya, sudah masak. Ini sudah mau berangsur-angsur masak juga ya. Ada 2 janjang ya, 2 janjang atau 2 TBS. Silakan bagi para teman-teman yang mau berbagi ilmu, yang mau berbagi saran, silakan ditekankan di kolom komentar ya. Saya hanyalah manusia biasa, saya hanya akan berbagi pengalaman yang baik. Silakan diambil. Jika ada yang salah, saya mohon maaf ya. Terima kasih, salam satu hobi. Semoga sukses bersama di kelapa sawit kita ya. Terima kasih.